Dari dunia artis ke dunia dakwah, itulah gambaran sosok inspiratif Okky Setiana Dewi atau yang saat ini dikenal sebagai Ustazah Okky. Memulai karirnya di dunia hiburan sebagai seorang aktris, Okky Setiana Dewi juga terbilang sukses di dunia film dan televisi yang juga ia geluti saat ini. Namun kemudian ia memilih mendalami ilmu agama dan terjun ke dunia dakwah. Dengan dukungan penuh dari sang suami, Ory Fitrio, Okky semakin memantapkan dirinya untuk memperdalam ilmu agama. Dan kini, ia tercatat sebagai mahasiswi jurusan Usuluddin di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Rumah tangga Okky dan Ory semakin bahagia dengan kehadiran 4 orang buah hati, yaitu Maryam Nusaibah Abdullah, Hadijah Fatimah Abdullah, Ibrahim Muhammad Abdullah, dan Sulaiman Ali Abdullah. Namun Allah memberikan ujian kepadanya, si bungsu Sulaiman yang lahir pada bulan November 2020. Didiagnosa Prader-Willi Syndrome, sebuah kelainan genetik langka. Hebatnya bagi Okky semua yang terjadi bukan sekedar ujian, tapi juga anugerah dari Sang Maha Kuasa. Lalu apa yang menguatkan Okky dan suami dalam membesarkan si kecil? Kita simak kisahnya dalam Renungan Jiwa berikut ini. Sahabat Jiwa, terima kasih Anda kembali dalam program Renungan Jiwa spesial Hari Anak dengan tema kita malam hari ini yakni Anakmu Penyelamat Dunia Akhiratmu. Masya Allah, tentunya sudah di tengah-tengah kita ada Mbak Okky Setiana Dewi, seorang perempuan hebat ya yang memiliki anak yang soleh dan juga solehah. Salah satunya anaknya spesial ya Mbak ya, Masya Allah. Ternyata anak Mbak Okky yang bernama Sulaiman ini memiliki sindrom Prader-Willi Syndrome. Betul ya Mbak Okky ya? Mbak Okky, kalau boleh berbagi bersama dengan sahabat jiwa di rumah nih Mbak dan juga di studio sini. Apa gejala yang pada saat awalnya terlihat dari Ananda Sulaiman Mbak? Baik, salam hormat lagi untuk guru-guru Okky semuanya dan juga ibu-ibu. Alhamdulillah ala kulli hal. Okky ceritakan sedikit tentang bagaimana proses kehamilan supaya ibu-ibu aware dari proses kehamilan hingga melahirkan. Sehingga seterusnya Okky akan jelaskan bagaimana gejala-gejala karena banyak ibu-ibu yang tidak paham sehingga anak-anaknya meninggal dunia di usia bayi, di usia kecil. Ketika pada saat itu saya mengandung ibu-ibu sekalian, dalam keadaan COVID yang artinya saya tidak COVID, maksudnya suasana pada saat itu COVID. Hanya saja saya berada di rumah dan saya makan makanan yang baik, lingkungan yang baik, udara yang baik, vitamin semuanya baik. Proses kehamilan berjalan dengan baik dan lancar, hanya saja saya merasa kurang tendangan, kurang gerakan dari bayi, itu gejala pertama. Kemudian ketika operasi sesar pada saat itu anak saya lahir dalam keadaan tidak menangis, gejala yang kedua. Dan kemudian ketika bayi itu diangkat, bayi itu dalam keadaan tidak bergerak. Atau dokter mengatakan fluffy baby, tidak bergerak. Saya tidak mengerti apa yang terjadi pada saat itu. Biasanya kalau ibu-ibu melahirkan setelah operasi sesar, anak-anak akan disusui secara langsung, inisiasi menyusui dini. Tapi pada saat itu anak saya langsung dibawa ke NICU. Dan saya tidak tahu apa yang terjadi. Pada hari ketiga, dokter memanggil saya dan berbicara dengan sangat hati-hati. Dokter menjelaskan sampai 3 kertas HVS Bun pada saat itu. Beliau menjelaskan dari ujung kepala sampai ujung kaki ada masalah. Saya teringat saya nggak pernah melihat suami saya menangis kecuali dalam 2 hal, ketika ayahnya meninggal dunia dan pada saat beliau mendengarkan penjelasan dari dokter. Saat itu saya tidak menangis, suami yang menangis Bun. Kemudian memeluk pada saat itu, lumayan shock. Pada saat itu akhirnya ibu datang ke rumah sakit, ibu saya. Dan ibu saya mengatakan dan menghibur saya, udah berapa belas tahun Okky bahagia, segala hal sempurna, hanya dikasih ujian sedikit, katakan anni masaniyad duru wa anta arhamur rahimin, seperti itu. Jadi saya menganggap ini bagian dari takdir Allah, secara random Allah pilih dari miliaran manusia, untuk pada akhirnya saya yang merasakan salah satunya anak dengan kondisi yang alhamdulillah ala kulli hal. Jadi dimulailah journey yang menyenangkan di hari itu sampai hari ini alhamdulillah. Jadi Masya Allah. Nah kalau mungkin dari Dokter Aisyah atau Coach Sony atau Kiai Syarif ada yang ingin ditanyakan kepada Mbak Okky? Sulaiman gimana sekarang? Ikut juga? Iya, ikut. Alhamdulillah. Sulaiman sedikit cerita, memang di masa-masa perjuangan awal memang cukup sulit ya Bun. Di hari ke usia Sulaiman yang ke-4 bulan,
Akhirnya keluarlah diagnosa bahwa Sulaiman alhamdulillah mendapat anugerah sindrom Prader-Willi syndrome. Pada saat itu pertanyaan saya hanya dua. Pertama, apakah kelainan langka ini mengancam nyawa? Yang kedua, apakah kelainan langka ini punya kesempatan berumur panjang? Maka ketika dokter mengatakan insya Allah tidak mengancam nyawa, insya Allah punya kesempatan berumur panjang, akan tetapi berusaha, berikhtiar, lakukan terapi dan pengobatan. Maka saat itu saya sujud syukur kepada Allah SWT. Saya ucapkan terima kasih ya Allah, masih ada kesempatan untuk Sulaiman tumbuh menjadi lebih baik insya Allah. Itu sedikit Ya Bun. Allah, luar biasa ya. Tepuk tangan Luar dong ibu-ibu, biasa. Masya Allah. Belum tentu loh kita bisa seperti itu juga ya. Tapi itu tadi dengan Ananda ada seperti itu, ada sesuatu yang spesial, ini bisa memberikan apa ya, semangat ya kepada ibu-ibu yang lain juga yang Iya Bunda, Oki tergabung dalam komunitas ibu-ibu kelainan langka pada akhirnya. iya iya. Ya, Oh, dulu iya, iya, iya. memberi ceramah untuk anak-anak berkebutuhan khusus, menguatkan orang ya biasa gitu. Tapi ketika kita mengalaminya secara langsung jadi memahami, banyak orang-orang yang tidak terima ibu-ibu ketika iya, anak-anaknya dianugerahi oleh Allah kelainan langka. Banyak cerita-cerita yang mengatakan kenapa harus saya ya Allah seperti itu. Tapi pada akhirnya Oki ingin menyampaikan pada ibu-ibu sekalian, ibu tahu nggak perasaan saya pada saat itu? Anak saya nggak nangis Bu. Jadi ketika di rumah sakit berbulan-bulan, saya ngelihat di rumah sakit semua anak menangis dan orang tuanya marah-marah atau anaknya lari ke sana kemari. Anak saya belum bisa lari-lari Bu, anak saya berjuang untuk bisa sekedar duduk, untuk bisa sekedar jalan. Saya katakan dalam hati ibu-ibu, jangan marah kalau anaknya nangis. Betul. Jangan marah kalau anaknya lari-lari. Sesuatu yang ibu-ibu marahi, sesuatu yang sangat saya rindukan. Karena anak saya nggak bisa nangis. Allah. Anak saya nggak bisa jalan pada saat itu. Anak saya berjuang dengan besi-besinya untuk bisa jalan, untuk bisa lari-lari. Anak ibu sehat. Jadi jangan mengomentari apapun terhadap anak-anak. Kami, saya dan beberapa ibu-ibu di luar sana, kami merindukan anak kami bisa menangis kencang seperti anak ibu-ibu semuanya. Masya Allah. Allah Akbar, biasa. Sebagai pengingat ibu-ibu lainnya tentunya ya. Wah saya bergetar nih Mbak Oki mendengarnya. Tapi kalau dari Coach Roni mungkin Ya, ingin Mbak ditanyakan. Oki ini pelajaran yang besar buat kita semua ya Bapak Ibu. Sempat disebut juga sama Mbak Oki. Ayatnya kita tahu, dalilnya kita tahu, tapi terkadang butuh perjuangan untuk mengamalkannya. Perjalanan berdamai dengan keadaan. Boleh nggak Mbak Oki disampaikan apa nih latihan-latihan? Tadi yang saya tangkap dalam proses perjalanan berdamai Mbak Oki ada ridho di situ. Ada berserah di situ. Kalau ada satu dua nasihat Mbak Oki untuk kita semua nih. Iya, sebelum menjawab pertanyaan Ustadz, saya mau cerita sedikit betapa proses perjalanan yang seru ini, naik turun roller coaster gitu ya. Enjoy aja ibu-ibu sekalian, ini sesuatu yang sudah Allah takdirkan kepada kita, enjoy aja. Tapi ada satu ayat Ustadz yang pada akhirnya menguatkan Oki pada saat itu. Ya. Ada surah Al-Baqarah ayat 216. Oke. Bunyinya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi apa yang kamu tidak suka itulah yang paling baik buat kamu. Saya ingin menceritakan pada ibu-ibu sekalian ketika pada akhirnya saya mengetahui anak saya sindrom Prader-Willi, mulailah kita searching dan mencari tahu pada saat itu. Ibu tahu semua yang saya lihat di internet itu semuanya kalau nggak meninggalnya di waktu bayi, saya dapat foto-foto dan video-video meninggal di waktu bayi. Ibu tahu sindrom Prader-Willi, dia lapar setiap saat, puasa seumur hidup. Bayangkan ibu, rasa laparnya itu seperti puasa seumur hidup. Jadi kalau tidak diterapi dia bisa mengais-ngais makanan di tong sampah. Dia bisa cari makanan kemanapun dia cari makanan. Semua orang-orang yang anaknya tidak diterapi, kulkas-kulkas, dapur-dapur semua dikunci. Karena dia bisa makan semuanya, obat kah, apapun dia akan makan. Maka pada saat itu ada satu kisah saja. Satu kisah yang akhirnya ada anak sindrom Prader-Willi yang bisa kuliah pada saat itu. Dan saya nggak lihat kisah-kisah lainnya, saya nggak mau lihat kisah-kisah yang lainnya. Saya cuma fokus pada kisah satu orang itu saja. Yeah. Dan itu yang membuat langkah untuk terus bergerak. Dan saya katakan ibu nggak boleh lemah, ibu harus kuat, ibu harus bahagia, ibu harus waras, ibu harus happy karena anak-anak membutuhkan kita ibu-ibu sekalian. Jadi yang minta kekuatan kepada Allah SWT. Masya Allah. Terima kasih Mbak Oki. Ya, untuk Kiai Syarif silakan. Ustazah Oki, begitu banyak pelajaran yang kita dapatkan. Tapi tentulah sebagai orang yang menjalani langsung.
Ustazah Oki pasti mendapatkan dari sekian hikmah yang ada, apa hikmah yang paling besar yang bisa Ustazah Oki sampaikan buat kita semua biar yakin dengan bahwa Allah tuh maha baik. Pada hari ini Oki ingin cerita pada teman-teman semua apa hikmah di balik semua kisah Sulaiman. Sindrom Prader-Willi orang tidak tahu di Indonesia. Mereka tidak mengerti bahwa ada sindrom seperti itu sehingga banyak anak-anak Indonesia yang meninggal dunia karena sindrom tersebut. Orang tua menyangka anak banyak makan adalah sesuatu yang menyenangkan. Mungkin saja itu Prader-Willi syndrome. Ketika makan itu tidak dikontrol, dia akan obesitas, kena jantung, kena gula di waktu bayi dan meninggal di waktu bayi. Maka alhamdulillah wasilah Sulaiman, kisah Sulaiman dilakukan penelitian dunia. Dengan Prader-Willi syndrome bisa salah satunya diatasi dengan stem cell dan sebagainya. Penelitian itu sudah jadi jurnal internasional dan membantu banyak sekali orang-orang di luar sana. Dan saat ini Oki mendirikan Prader-Willi Indonesia. Jadi kita memberikan awareness, ibu-ibu jangan berhenti untuk berusaha. Ibu-ibu jangan sedih berlarut-larut. Selalu ada jalan bagi orang-orang yang berusaha. Yang paling penting jangan kehilangan semangat. Lihat ke bawah masih banyak yang lebih sedih dibanding dengan diri kita. Satu pertanyaan dari saya nih Mbak Oki, saya penasaran sekali dari tadi, dari awal pertama kali Mbak Oki masuk begitu ya, Mbak Oki hadir dengan penuh ceria, senyuman begitu. Tapi kan ini kehidupan berjalan terus ya Mbak Oki, dan Mbak Oki harus selalu menghadapi Sulaiman, membimbing Sulaiman, membersamai Sulaiman. Nah ada nggak Mbak Oki posisi di mana Mbak Oki ini mungkin merasa lelah atau mungkin harus menguatkan diri Mbak Oki sendiri? Apa yang Mbak Oki lakukan ketika berada di momen seperti itu? Saya menangis di 7 hari pertama ibu-ibu semua. Sebagai manusia biasa shock gitu. 7 hari pertama. Tapi setelah 7 hari nggak nangis lagi. Karena saya pikir kenapa harus terus menangis. Kalau menangis saya nggak punya energi untuk melakukan pengobatan untuk Sulaiman. Bolak-balik ke rumah sakit itu butuh kekuatan, butuh energi. Jadi sampai hari ini Sulaiman masih melakukan pengobatan. Tiap hari Sulaiman disuntik. Tiap hari disuntik dari usia 4 bulan sampai hari ini disuntik. Kemarin Sulaiman demam tinggi karena sudah disuntik tiap hari. Sehingga pada saat itu susternya mencari bagian untuk diinfus. 4 kali suntik nggak dapat dan dia tidak menangis. Kemudian dokter mengatakan boleh nangis kok sayang, boleh nangis gitu. Tapi karena Sulaiman sudah terbiasa dengan suntikan itu, dia nggak nangis. Dia sudah terbiasa dengan suntikan demi suntikan. Jadi Sulaiman mengajarkan pada saya khususnya, dia sudah jadi pejuang loh sejak kecil. Masa ibunya nggak berjuang? Dia berjuang loh dari kecil. Untuk bisa duduk, untuk bisa angkat kepala, untuk bisa jalan, untuk bisa lari, dia berjuang. Kita nggak perlu melakukan perjuangan itu secara otomatis kita bisa jalan dengan sendirinya. Jadi malu rasanya kalau kita yang harusnya lebih kuat, lebih dewasa, lebih matang ini malu kalau harus mengeluh ketika ngelihat dia selalu ceria. Sulaiman tuh selalu ceria. Kalau teman-teman lihat video-videonya dia selalu ceria. Lari-lari ke sana kemari. Dan alhamdulillah anak ini bisa lari di saat teman-temannya belum bisa jalan Bunda. Jadi apa yang harus dikeluhkan, apa yang harus disedihkan. Masih banyak kebaikan-kebaikan yang Allah berikan. Gak ada alasan saya kurang ajar banget kalau saya kesel sama Allah. Kalau saya mengeluh saya gak tahu diri sekali gitu. Di saat Allah sudah pelan-pelan membuat Sulaiman menjadi lebih baik walau masih terus berjuang sampai hari ini. Jadi saya nggak mau, saya dengar di kuping saya ada ibu-ibu yang cerita, saya capek, boleh capek, tapi boleh nggak capeknya jangan kelamaan. Boleh nangis, tapi boleh nggak nangisnya jangan kelamaan. Anak-anak ibu butuh ibu, ayo semangat, ayo jalan terus gitu. Anak-anak itu sehat, anak-anak itu hebat, kalau ibunya juga hebat dan sehat dan bahagia insya Allah. Masya Allah, boleh berikan tepuk tangan untuk Mbak Oki Setiana Dewi, Masya Allah luar biasa. Wah, sahabat jiwa dimanapun berada, dimana memang setiap anak itu istimewa karena anak adalah sebuah titipan dari Allah kepada orang tua pilihan. Masya Allah, Mbak Oki terima kasih sudah berbagi malam hari ini kisah yang sangat inspiratif. Semoga cara pandang Mbak Oki terhadap menghadapi segala yang diberikan oleh Allah juga bisa ditiru ya. Yang positifnya tentunya oleh para orang tua di luar sana, Masya Allah. Baiklah sahabat jiwa, jangan kemana-mana, nanti usai jeda pariwara berikut, Renungan Jiwa akan kembali. Tentunya kita akan mendengarkan kembali tausiah dan juga nasihat dari guru-guru kita. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Renungan Jiwa. Karena semua ada hikmahnya dan semua pasti baik pada akhirnya.
Coba diulang kalimat saya. Semua ada hikmahnya dan semua pasti baik pada akhirnya. Ayo. Ya. Jadi kalau kita punya dada yang lapang, jiwa yang tenang, iman yang terhujam, kita sebagai orang tua khususnya ya, bisa memperlakukan apapun amanah yang Allah kirim dalam hidup kita dengan sikap yang tepat.